Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Musin Wibowo. Di sini saya akan membahas mengenai gambaran filsafat sejarah Ibnu Khaldun dan biografi dari Ibnu Khaldun. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan benar berasal dari rasional dan empiris. Salah satu contoh nyata dari rasional dan empiris adalah filsafat sejarah sebagai fenomena yang berusaha mencari penjelasan dan kebenaran, serta berusaha masuk ke dalam pikiran dan cita-cita manusia dan memberikan keterangan tentang negara, bagaimana proses perkembangan, bagaimana munculnya suatu negara, kebudayaannya, sampai mencapai puncak kejayaannya, dan akhirnya mengalami kemunduran seperti yang pernah dialami oleh negara-negara di zaman yang lalu, disertai peran pemimpin-pemimpin terkenal sebagai subjek pembuat sejarah pada zamannya. Oleh karenanya, salah satu pemikir Islam yang terkenal seantero jagat raya ini adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran termasuk sang tokoh kerap kali melakukan dialog dengan realitas. Tetapi dalam dialog ini bukan dalam konteks sosiologi pengetahuan, melainkan dengan fenomena. Artinya, popularitas seorang pemikir sekaligus pemikirannya kerap kali mengikuti perkembangan zaman. Suatu ketika seorang pemikir bisa mencapai puncak kegemilangannya dan bisa juga jatuh sedalam-dalamnya. Ibnu Khaldun bukanlah nama baru dalam diskursus keilmuan Islam dan sosial. Walaupun namanya sempat tenggelam dan mungkin telah dianggap ketinggalan zaman, namun dalam waktu tertentu dia akan juga ditampilkan sesuai tuntutan realitas termasuk sekarang ini dalam perbincangan dunia akademik mengenai filsafat sejarah. Pemikiran Ibnu Khaldun layak untuk dideskripsikan mengingat para pemikir muslim maupun barat sama-sama mengagumi konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang sudah dihasilkan oleh Ibnu Khaldun. Oleh karenanya, mereka menganggap bahwa karya-karya yang dihasilkan Ibnu Khaldun sebagai kekayaan intelektual dunia yang harus dilestarikan dan direproduksi untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dengan mengetahui konsepsi pemikiran Ibnu Khaldun mengenai filsafat sejarah, kita akan mengetahui secara komprehensif berdasarkan kajian sejarah yang bersifat deskriptif analitis, yang membutuhkan suatu pendekatan sebagai media dalam penggambaran pemikiran Ibnu Khaldun. Penggambaran kita mengenai suatu peristiwa sangat bergantung pada pendekatan atau approach. Dari segi mana kita memandangnya, unsur-unsur yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai. Dalam kasus ini, kita akan mampu melihat suatu pola dan alur dari pendekatan filsafat sejarah. Dalam hal ini, pendekatan filsafat sejarah seperti yang dikatakan oleh Aristoteles telah membagi gerak sejarah dalam 6 gerak kejadian: gerak kemusnahan, gerak pertumbuhan, gerak pengurangan, gerak perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dan gerak perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga akan memudahkan dalam menjelaskan filsafat sejarah Ibnu Khaldun. Selanjutnya, biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh penting dalam peradaban Islam abad ke-14. Dalam dunia modern, ia mendapatkan berbagai gelar, mulai dari bapak sosiologi, peletak dasar filsafat sejarah, perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori politik yang brilian. Adapun nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Lahir di Tunis, Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Ia berasal dari keluarga Arab Spanyol yang jejak keturunannya bisa ditelusuri sampai pada sebuah suku di Hadramaut, Yaman. Pendiri keluarga ini pindah pada abad ke-8 dengan beberapa orang berkebangsaan Yaman ke Spanyol. Pada mulanya mereka tinggal di Seville, Andalusia, sampai abad ke-13. Semula ia bertempat tinggal di Spanyol dan kemudian pindah ke Afrika. Di sini ia menduduki beberapa jabatan dan akhirnya menetap di
Qal'at Ibnu Salamah, tempat ia mengerjakan karyanya tentang sejarah dan tinggal di sana sampai 1378 Masehi. Pada 1382 Masehi, ia memulai perjalanannya, tetapi kemudian berhenti di Kairo untuk mengajar di Masjid Al-Azhar. 2 tahun kemudian, ia diangkat menjadi kepala kadi mazhab Maliki di Kairo oleh Sultan Al-Jahir dari dinasti Mamluk Mesir. Selama di Mesir, dia kembali merevisi dan menambah pasal-pasal kitab Mukadimah dan Al-Ibar. Peristiwa-peristiwa terbaru dimasukkannya. Demikian juga temuan-temuan ilmiahnya, seperti konsep-konsep sosiologis. Selain kitab Al-Ibar yang Mukadimah jilid pertamanya, Ibnu Khaldun juga menulis kitab lain yang juga bernilai sejarah yang sangat tinggi. Di antaranya adalah Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, sebuah autobiografi yang dijadikan sebagai catatan dari kitab sejarahnya tersebut. Ia juga menulis sebuah kitab teologi berjudul Lubab Al-Muhasyal fi Usul Al-Din yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasyal Afkar Al-Muqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhr Al-Din Al-Raji. Di samping ringkasan, ia juga menulis pendapat-pendapatnya dalam masalah teologi dalam kitab itu. Kemudian ia memainkan peranan penting dalam politik di Afrika Utara dan Spanyol, yang semuanya itu mempersiapkan dirinya untuk menulis karya besarnya. Karya sejarahnya yang komprehensif ia beri judul Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, buku tentang ibarat, daftar subjek dan predikat, serta sejarah bangsa Arab, Persia, dan Barbar. Kitab setebal 7 jilid ini berisi kajian sejarah yang didahuluinya tentang Mukadimah atau jilid 1 yang berisi tentang pembahasan problematika sosial manusia, sosiologi. Kitab Mukadimah itu pada akhirnya berhasil menjadi pembuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial manusia. Ibnu Khaldun dalam Mukadimahnya mengatakan, ilmu sejarah merupakan salah satu ilmu yang dikaji berbagai bangsa dan generasi. Secara lahiriah, sejarah tidak lebih dari berita tentang hari-hari, negara-negara, dan abad-abad yang silam. Cerita makin melebar, isinya makin ragam, dan menjadi perbincangan berbagai kelompok dalam perayaan-perayaan. Berita-berita tentang kondisi-kondisi, tentang ciptaan Tuhan, menguraikan perubahan tentang hal ihwalnya, termasuk perluasan ruang lingkup dan kawasan negara. Adapun pada batinnya, sejarah merupakan tinjauan dan pengkajian sejarah serta analisis tentang berbagai kejadian dan berbagai elemen-elemennya. Selain itu, ilmu yang mendalam tentang berbagai peristiwa dan kausalitasnya. Oleh karena itu, dalam ilmu sejarah Islam, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu sosial dan politik Islam. Ia wafat di Kairo, Mesir pada 19 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah. Temuan pentingnya adalah mengenai konsepsi sejarah serta konsepsi sosiologisnya, yang hingga sekarang masih menjadikan bahan utama referensi bagi seluruh ahli sejarah dan sosiologi di dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan sedikit tentang pemikiran filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun. Bagian C, karakteristik kepribadian Ibnu Khaldun. Dalam usia yang relatif muda, menginjak usia 18 tahun, Ibnu Khaldun telah menguasai beberapa filsafat ilmu atau disiplin ilmu, yaitu ilmu akliyah, filsafat, tasawuf, dan ilmu metafisika. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pemikir yang luar biasa dan memiliki pemikiran reaksionis dan watak yang luar biasa yang terkadang mempunyai kesalahan. Dan Ibnu Khaldun dalam beberapa pemikirannya mengalami percampuran yang unik, yaitu di antara dua tokoh yang saling bertolak belakang, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Rushd.
Kemudian Ibnu Khaldun satu-satunya sarjana muslim yang pada saat itu menyadari pentingnya pemikiran untuk menyelesaikan perdebatan-perdebatan intelektual. Oleh karenanya, pemikiran yang dihasilkan dan dicetuskan oleh Ibnu Khaldun tersebut dapat dan mampu mengamati serta melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pisau analisis yang terjadi pada peristiwanya, sehingga gejala-gejala sosial beserta sejarahnya mampu dipecahkan permasalahannya dengan tulisan yang dibuat. Kemudian pada bagian D, konsepsi filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun. Kata kunci konsepsi Ibnu Khaldun tentang filsafat sejarah adalah kata ibror, yang berarti contoh atau pelajaran yang sangat berguna. Secara terminologis, ibror dalam pengertian seluruh bahasa Semit berarti melalui, melampaui, atau melanggar perbatasan. Dalam pengertiannya, untuk menuliskan fungsi spiritual dan semua ungkapan mistik yang lebih jauh. Dan sejarah juga merupakan penjelasan cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu. Dengan definisi demikian, membawa Ibnu Khaldun untuk berpendapat bahwa sejarah itu berakar dalam filsafat atau hikmah, oleh karenanya ia pantas dipandang sebagai bagian dari filsafat itu sendiri. Dengan pertautan sejarah pada filsafat, tampaknya Ibnu Khaldun ingin mengatakan bahwa sejarah memberikan kekuatan inspiratif dan intuitif. Dengan aset logika kritis, seorang sejarawan akan mampu menyaring dan mengkritik sumber sejarah, baik tulisan maupun lisan, sebelum ia sampai pada proses penyajian final pada penyelidikan. Pandangan inilah yang membawa Ibnu Khaldun untuk merumuskan 7 kritik dalam historiografi yang digunakan dalam penulisan sejarah, dan sebagai cerminan dari sikap kesejarawannya yang cermat di antaranya. Bagian pertama yaitu sikap memihak pada pendapat dan mazhab-mazhab tertentu. Apabila pemikiran dalam keadaan netral, setiap orang biasanya akan menerima suatu keterangan, akan menyelidiki dan menimbang-nimbang terlebih dahulu sampai ia dapat menyerpih kebenaran dan ketidakbenaran. Tetapi bila mana pikiran seseorang itu berat sebelah kepada salah satu pendapat, maka kepercayaan ia akan berpihak pada keterangan-keterangan yang menguntungkan pendapatnya. Oleh karena itu, sikap memihak akan menutup kejernihan pikiran dan mencegah pendidikan dan pertimbangan dan kecenderungan melakukan kesalahan. Selanjutnya, yang kedua ialah terlalu percaya pada yang menukilkan sejarah. Padahal penuturan apapun seharusnya bisa diterima apabila melakukan takdil dan tajrih. Metode takdil dan tajrih ini dilakukan setelah diketahui bahwa informasi sejarah itu sendiri merupakan hal yang mungkin terjadi. Bila mana informasi itu sendiri mustahil terjadi, maka tidak ada gunanya dilakukan takdil dan tajrih. Selanjutnya, yang ketiga ialah gagal menangkap maksud atau hal-hal yang dilihat dan didengar, serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan. Banyak para pencatat sejarah yang jatuh dalam kesalahan karena mereka tidak dapat memahami maksud sebenarnya dari apa yang dilihat dan didengarkan. Dengan kata lain, ia menuliskan berita tersebut dalam berdasarkan persepsinya yang berbeda dengan hakikatnya, padahal persepsinya itu salah. Selanjutnya, yang keempat ialah persangkaan benar yang tidak berdasarkan pada sumber berita. Pada umumnya hal ini sering terjadi dalam bentuk terlalu memutlakkan atau membenarkan yang disodorkan penutur berita. Dengan kata lain, seorang sejarawan menuturkan berita yang keliru dengan keyakinannya bahwa berita itu telah merupakan kebenaran sehingga tidak perlu diutak-atik lagi. Faktor ini dirujukan pula pada faktor kedua. Selanjutnya, yang kelima ialah kelemahan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya. Si pencatat merasa puas menguraikan peristiwa seperti yang dilihatnya saja, akibatnya akan mengutamakan peristiwa itu. Dalam hal ini, apabila sejarawan tidak menyadari pemutarbalikan berita-berita itu, maka dengan tidak sengaja ia telah menuturkan berita-berita yang tidak benar pula dalam penuturannya. Kemudian yang keenam ialah kecenderungan manusia untuk dekat kepada para pembesar dan figur-figur yang berpengaruh dengan jalan memuji-muji, menyiarkan kemasyhuran, membujuk-bujuk, dan menganggap baik setiap perbuatan mereka dan memberikan tafsiran yang terlalu menguntungkan semua tindakan mereka. Hal semua ini adalah terciptanya gambaran yang keliru tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Poin terakhir ketujuh ialah ketidaktahuan tentang hukum-hukum watak dan perubahan masyarakat, padahal segala sesuatu, baik benda maupun perbuatan, tunduk kepada hukum watak dan hukum perubahan. Dengan menggunakan kerangka 7 kritik ini, Ibnu Khaldun mengkritik sarjana sejarah, yaitu diantaranya Al-Mas'udi yang dianggap lengah dan mempercayai berita-berita yang tidak masuk akal. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penyelidikan terhadap peristiwa
sejarah harus menggunakan berbagai ilmu bantu. Ilmu bantu diistilahkan Ibnu Khaldun sebagai ilmu kultur atau ilmu al-umran. Ilmu ini berfungsi sebagai alat untuk mencari pengertian tentang sebab-sebab yang mendorong manusia untuk berbuat, melacak akibat-akibat dari perbuatan itu, sebagaimana tercermin dalam peristiwa sejarah. Sebagai seorang filosof sejarah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pertautan sejarah pada filsafat ini mengantarkannya pada pengertian sederhana bahwa filsafat sejarah adalah tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa historis secara filosofis untuk mengetahui faktor-faktor esensial yang mengendalikannya peristiwa histori itu, dan untuk mengiftiraskan hukum-hukum umum yang tetap serta mengarahkan perkembangan berbagai bangsa dan negara dalam berbagai masa dan generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Haryana. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai pijar pemikiran Ibnu Khaldun dari sosial sampai kebudayaan. Suatu gejala yang timbul pada pemikiran Islam yaitu metode yang diciptakan oleh Ibnu Khaldun dalam penelitiannya terhadap sejarah mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari generasi pada masanya dan generasi sesudahnya. Pemikiran ini mendapati bahwa manusia mengkaji sejarah secara tradisional, terbatas dalam menyebutkan peristiwa politik dan peperangan dengan melupakan bahwa sejarah itu adalah ilmu kemanusiaan yang mengkaji semua gejala sosial termasuk ekonomi, sains, agama, akhlak, dan politik. Selain dari itu, kaidah tradisional yang diikuti oleh sejarawan-sejarawan tidak luput dari cacat celah. Oleh sebab ia tidak berdasar pada prinsip menyelidiki cerita-cerita yang mengkritiknya. Ibnu Khaldun menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan sejarawan tidak sanggup membedakan antara yang benar dan yang dusta pada cerita-cerita sejarah. Di antaranya adalah fanatisme terhadap suatu pendapat atau suatu aliran tertentu. Selain itu juga ada cepat percaya, ketidaksanggupan penafsiran peristiwa-peristiwa, dan mencari muka pada penguasa melalui pujian dan sanjungan. Yang terpenting dari semuanya adalah bahwa sejarawan-sejarawan tidak tahu bahwa masyarakat itu punya undang-undang tertentu yang dilaluinya. Undang-undang inilah yang harus dijadikan dasar untuk membedakan antara cerita yang benar dan yang bohong. Jadi, penelitian sejarah itu tidak akan berguna jika tidak berdasar pada kajian terhadap masyarakat yang kita tulis sejarahnya itu. Ibnu Khaldun memberi nama penelitian masyarakat dengan ilmu umran. Ia mengakui bahwa ilmu ini berdiri sendiri sebab ia meneliti hal yang tidak diteliti oleh ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran yang dibentang oleh Ibnu Khaldun di sini adalah juga pemikiran yang ditakrifkan oleh aliran Prancis dalam ilmu kemasyarakatan atau sosiologi pada akhir abad yang lalu dan permulaan abad ini. Ilmu ini menurut Ibnu Khaldun bertujuan meneliti undang-undang kemakmuran umat manusia dan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya dengan pasti dan secara kebetulan. Dibedakannya ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain kadang-kadang bercampur baur dengan seperti ilmu retorika dan ilmu politik. Kemudian ditegaskannya bahwa ilmu ini baru dan tidak pernah dikenal oleh orang-orang dulu. Tetapi dia sendiri tidak merasa sombong dan mengatakan bahwa dialah yang pertama-tama mengarang dalam bidang ini. Tetapi dikatakannya bahwa mungkin orang-orang dulu telah menulis dalam bidang itu tetapi tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembahasan yang saya bahas tadi mengenai ilmu baru tersebut, Ibnu Khaldun secara nyata membuat sebuah teori yang sampai saat ini banyak digunakan oleh para sarjana barat maupun sarjana timur. Di sini saya akan menguraikan secara ringkas konsepsi Ibnu Khaldun mengenai daur gerak sejarah, yaitu dari suatu konsepsi yang ditegakkan di atas suatu teori tentang kebudayaan manusia yang membuat Ibnu Khaldun menjadi terkenal. Kebudayaan menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat manusia yang dilandaskan di atas hubungan antara manusia dan tanah dari satu segi dan dari segi lain di atas hubungan antara manusia dengan yang lain, yang berakibat timbulnya upaya mereka untuk mematahkan kesulitan-kesulitan lingkungan. Kemudian, untuk mendapatkan kesenangan dan kecukupan
cakupan dengan membangun industri, menyusun hukum, dan menertibkan transaksi. Dari kajiannya tentang watak masyarakat manusia, Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa kehidupan nomaden lebih dahulu ada dibanding kehidupan kota, dan masing-masing bentuk kehidupan ini mempunyai karakteristik tersendiri. Menurut pengamatannya, politik tidak akan timbul kecuali dengan penaklukan, dan penaklukan tidak akan terrealisasi kecuali dengan solidaritas. Menurut pengamatan Ibnu Khaldun, kelompok yang terkalahkan selalu senang mengekor kelompok yang menang, baik dalam slogan, pakaian, kendaraan, dan tradisinya, dan merupakan salah satu watak seorang raja adalah sikapnya yang menggemari kemewahan dan kesenangan, kedamaian, dan apabila hal-hal ini semuanya mewarnai sebuah negara, maka negara itu sudah termasuk masa senja. Jadi, kebudayaan adalah tujuan masyarakat manusia dan akhir usianya. Pendapat Ibnu Khaldun tentang watak masyarakat ini dijadikan sebagai landasan konsepsinya bahwa kebudayaan dalam berbagai bangsa berkembang melalui 4 fase. Yang pertama fase primitif atau nomaden, yang kedua fase urbanisasi, yang ketiga fase kemewahan, dan yang keempat fase kemunduran yang mengantarkan pada kehancuran. Jadi, kebudayaan dan negara seperti halnya individu memiliki umur alamiah. Dalam fasenya yang pertama, ia diwarnai dengan kehidupan yang nomaden, primitif dan kasar. Pada fase ini, kelompok-kelompok yang ada diwarnai dengan keberanian dan ketangguhan yang mendorong mereka untuk menundukkan kelompok-kelompok lain. Selain itu, ada kalangan kelompok. Kelompok ini tumbuh solidaritas, ikatan, dan persatuan yang menopang mereka meraih kekuasaan dan kemenangan. Demikianlah berdirinya negara dalam kalangan kelompok-kelompok ini yang berlangsung dengan ekspansi dan penaklukan. Dengan ini mereka pun beralih dari fase nomaden ke fase urbanisasi. Dalam fase kedua ini, yaitu fase urbanisasi, pembangunan yang mereka lakukan tetap berlangsung dan negara atau kebudayaan semakin maju. Sehingga apabila mereka memasuki fase ketiga, mereka pun tenggelam dalam kemewahan dan lupa masa fase pertama yang diwarnai dengan berbagai keutamaan seperti ketangguhan dalam mempertahankan diri, keinginan untuk hidup bebas, dan kecenderungan untuk hidup secara sederhana. Akibatnya, solidaritas mereka pun menjadi lemah dan menjadi tidak mampu mempertahankan diri. Maka, mereka pun memasuki fase kemunduran yang dibarengi dengan kemewahan, kepuasan hawa nafsu, tindakan yang buruk, dan melalaikan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Ini membuat negara diwarnai dengan kerentaan dan sakit kronis yang hampir tidak bisa dihindari, dan apabila ia bisa sembuh, keadaannya pun telah begitu lemah, sehingga berakhirlah daur kebudayaan atau negara itu. Karena kebudayaan dari satu segi adalah tujuan masyarakat dan dari segi lain ia merupakan akhirnya. Jadi apabila urbanisasi dan kulturalisasi yang diinginkan masyarakat telah tercapai, biasanya dibarengi dengan kemakmuran dan kehidupan yang santai yang merupakan pertanda, menurut Ibnu Khaldun, usainya daur kultural dalam sejarahnya dan bermulanya daur baru. Demikianlah konsepsi Ibnu Khaldun tentang perkembangan kebudayaan. Konsepsinya ini memang berbeda dengan konsepsi para filosof sejarah modern di barat, meski sebagian di antara mereka ada yang berpengaruh pada konsepsinya. Dari sisi lain, para ilmuwan sosial sependapat bahwa kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat merupakan fakta sejarah. Akan tetapi, apakah dan siapakah yang menggerakkan dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial itu? Tentang hal ini, berbagai pendapat bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa penggerak sosial adalah mereka yang tengah memegang posisi sentral, yaitu para penguasa. Akan tetapi, bagi Ibnu Khaldun, ia berbeda dengan tokoh-tokoh. Maju mundurnya suatu masyarakat tidaklah disebabkan keberhasilan atau kegagalan sang penguasa, atau akibat peristiwa kebetulan atau takdir. Bagi Ibnu Khaldun, ia lebih mengandalkan masyarakat syariah yang akan mengalami perubahan sebaik-baiknya. Akan tetapi, bukan hal ini yang dialami Ibnu Khaldun, tetapi justru perubahan sosial sebagaimana yang berlangsung secara global itu sendiri.
Bagi Khaldun, semua perubahan sosial menyusur rentang waktu sekitar 120 tahun. Terangkat atas 3 generasi yang masing-masing berusia 40 tahun. Lagi-lagi teori ini menurut Mahyudin merupakan inspirasi yang diperoleh dari Al-Quran. Betapapun teori ini masih dapat diperdebatkan, tetapi yang justru menarik adalah persoalan ashabiyah atau disebut juga dengan solidaritas yang terdapat dalam anggota masyarakat itu. Dengan melihat tinggi rendahnya kadar ashabiyah di atas, Ibnu Khaldun menggolongkan masyarakat atas 2 bagian. Yang pertama masyarakat badawah atau badawi, dan kedua masyarakat hadaroh atau peradaban. Jenis pertama merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Akan tetapi, perasaan senasib, dasar-dasar norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerja sama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Ashabiyah atau disebut juga dengan solidaritas dalam masyarakat ini sangat kuat. Adapun masyarakat kedua ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal dan sering superficial. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa menghiraukan yang lain. Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin melemah nilai ashabiyah atau solidaritasnya. Integrasi sosial yang rendah mengakibatkan kontrol sosial yang rendah pula. Sebaliknya, integrasi sosial yang tinggi akan menumbuhkan kontrol sosial yang tinggi pula. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan konsepsi filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh penting Islam abad ke-14, merupakan salah satu bukti nyata dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam yang dahulu pernah memberi sumbangsih sinarnya bagi perkembangan Renaissance di Eropa abad ke-16 sampai ke-18 yang menjadikan Barat maju dan berkembang hingga sekarang, tak lepas dari peran dan usaha yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian, peranan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun tak terbatas kiranya, sehingga ia mendapat berbagai julukan diantaranya sebagai Bapak Sosiologi, Bapak Ekonomi, Bapak Sejarah, dan lain sebagainya. Dengan diakuinya hasil dari penelitian pemikiran Ibnu Khaldun yang sampai sekarang, tulisan-tulisannya masih dijadikan rujukan bagi baik di Universitas Barat maupun Universitas Timur, menjadikan ia sangat dihormati bukan hanya pada masa hidupnya, tetapi hingga zaman setelahnya. Oleh karenanya, konsep pemikiran Ibnu Khaldun dilihat dari sudut pandang Islam yang mewakili entitas dunia timur layak kita kaji dan dalami secara komprehensif. Temuannya tentang konsepsi sejarah dijadikan referensi bagi seluruh ahli sejarah dan ahli sosiologi di dunia. Sebagaimana Ibnu Khaldun mengemukakan mengenai konsepsi sejarah, ibrar merupakan fenomena yang merujuk pada sejarah, bahwa ilmu sejarah dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan filsafat sejarah. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, sisi bangunan sejarah tidak lebih dari rekaman siklus periode masa lampau. Di sini, filsafat menawarkan kekuatan logis dan estetis bahwa sejarah akan lebih dinamis jika dilihat dari sudut pandang filsafatnya, sehingga sebuah peristiwa masa lampau dapat dijadikan hikmah dan pelajaran bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan pemikiran filsafat sejarah, dapat dikatakan bahwa Khaldun telah melahirkan bibit filsafat sejarah, diantaranya aliran sosial, karena dia berpendapat bahwa fenomena-fenomena sosial dapat diinterpretasikan dan teori-teorinya dapat diiktisarkan dari fakta-fakta sejarah. Berikutnya, aliran ekonomi yang menafsirkan sejarah secara materialistis dan menguraikan fenomena-fenomena sosial secara ekonomis serta merujuk setiap perubahan dalam masyarakat dan fenomena-fenomenanya pada faktor ekonomi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.